Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di edisi 19 Februari 2024, kami sedang berada di kantor Bulog WK Bubak Sumba Barat, di mana kami akan menelusuri terkait tentang mengapa harga beras di pasaran itu mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan, dan seperti apa peran Bulog dalam pengendalian harga beras di pasaran, lalu kemudian hadir dalam membantu masyarakat untuk berkontribusi terkait tentang memberikan suplai beras di wilayah-wilayah pelayanan hukum Bulog Sumba Barat ini untuk menjaga situasi dan kondisi pasar khususnya di beras itu sendiri. Nah, saat ini saya sudah bergabung dengan Kepala Bulog Sumba Barat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Bapak, terkait tentang peran Bulog dalam mengendalikan harga beras di pasaran dan seperti apa harga beras yang merupakan standarisasi dari Bulog itu sendiri yang telah diluncurkan ke pasaran. Selamat siang. Mungkin saya sedikit menyampaikan terkait harga untuk penjualan beras Bulog di pasaran. Itu berpedoman terhadap keputusan Badan Pangan Nasional nomor 403 bahwa harga penjualan untuk beras medium sampai ke konsumen itu batas tertingginya atau batas harga eceran tertingginya itu adalah 11.500 per kilo. Untuk sementara ini pemerintah juga ada sempat mengeluarkan terkait untuk bantuan pangan, yang dalam hal ini kami di Bulog Sumba Barat dan Sumba Tengah belum bisa mendistribusikan beras bantuan pangan karena lagi diverifikasi data terkait penerima untuk data yang ada dari kementerian dengan data yang ada di daerah tersebut masih ada, harus yang diperbaiki karena sebagian data itu masih ada nomor induk KTP-nya itu yang belum valid. Untuk harga beras tersebut, kalau seandainya beras bantuan pangan ini bisa didistribusikan secepatnya terhadap masyarakat, dengan sendirinya sangat membantu masyarakat terhadap kenaikan beras yang terjadi di daerah sini. Kalau cerita kembali terhadap harga beras yang semakin naik, memang untuk sekarang ini lagi tidak musim panen, dan untuk wilayah-wilayah sentra produksi saya sendiri ada mengalami kenaikan, bukan di daerah istilahnya Sumba di sini, daerah keseluruhan. Karena di wilayah Makassar sendiri saja itu harga beras itu sampai bisa 14.000 sampai 15.000. Terus kita di sini daerahnya tidak surplus, dengan sendirinya kan kita agak sedikit lebih tinggi. Cuman untuk beras medium sendiri, kami juga untuk Bulog WK Bubak harus menunggu sarana transportasi pengiriman dari Jawa Timur untuk mengisi stok kita di wilayah Sumba Barat, yang sementara ini untuk pengajuan kita untuk satu semester kurang lebih 8.000 ton ini, yang dalam regulasinya ini baru masuk kurang lebih 1.000 yang dalam proses pembongkaran di pelabuhan Waikelo. Cuman itu pun kalau kita regulasi untuk kebutuhan bantuan pangan sendiri yang masuk 1.000, dan untuk kebutuhan bantuan pangannya untuk 3 kabupaten ini kurang lebih 1.191 ton. Berarti untuk kebutuhan SPHP ke depan kita belum bisa memaksimalkan untuk mengendalikan harga tersebut. Ya, kita juga akan berusaha terus untuk meminta ketersediaan stok ke kantor cabang WK Bubak, dalam artian supaya
Dengan adanya regulasi pengiriman beras ke kantor cabang kita, dengan sendirinya kita bisa membantu untuk mengurangi beban masyarakat terhadap harga beras yang semakin tinggi. Nah, Pak Kepala, saat ini kan kita tahu bahwa harga pasaran itu beras itu nembus sampai ke headnya 19.000, bahkan ada yang 20.000 ya. Untuk kelas beras perde ini medium gitu. Nah, kalau operasi pasar ini ya kerjasama pihak Bulog dengan pemerintah daerah melalui Badan Ekonomi ini kira-kira kapan untuk dilaksanakan? Kita pada prinsipnya menunggu dari pemerintah daerah untuk kalau ada keinginan untuk melakukan kegiatan operasi pasar, kita siap. Kita sangat membantu sekali untuk mengurangi beban masyarakat kan. Jadi kalau seandainya pemerintah kabupaten meminta kita untuk melakukan kegiatan pasar murah, yang selama ini kita selalu siap untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, Pak Kepala, ini kalau untuk di tahun 2023 kemarin kan, selain beras ini sembako lainnya juga disumberkan oleh Bulog, ada minyak subsidi itu. Nah, kalau di tahun 2024 ini, apakah program itu masih bisa mendapatkan di Bulog atau tidak lagi menjadi bagian dari layanan Bulog? Untuk sampai dengan hari ini kita belum ada regulasi penugasan terkait pembelian beras yang disubsidi oleh pemerintah ya. Nanti kita akan berusaha untuk menanyakan kembali ke kantor pusat. Kalau seandainya ada, kita mempercepat untuk melakukan kegiatan tersebut, dalam artian supaya harga sebar penjualan minyak goreng ini bisa meredam juga di tingkat konsumen. Jadi untuk saat ini belum ada, ya belum. Ya kita bisa menjual, ya kebetulan kita punya permintaan ini 1 kontainer tapi minyak goreng premium, bukan minyak goreng yang disubsidi. Ya. Nah, Pak Kepala, kenapa di Sumba ini pada umumnya itu beras premium itu hampir hilang di pasaran? Kalau di Bulog itu sendiri, apakah ada supply beras premium yang akan dijadikan atau didistribusikan untuk di wilayah hukum layanan Bulog Sumba Barat? Untuk beras premium di kantor cabang kantor cabang Waikabubak ini untuk sekarang ini tidak ada. Kami juga lagi berusaha untuk mencari beras premium untuk kebutuhan stok kita di sini untuk bisa menjual dengan sesuai harga head. Walaupun beras premium dan medium itu kan harus ada penetapan regulasi harganya. Cuman sampai sekarang ini saya kemarin bertanya ke daerah-daerah sentra, dalam artian sentra produksi itu macam di Sulawesi dan di NTB, mereka sendiri menyampaikan ke kita bahwa sampai dengan hari ini panennya itu mundur. Ya kurang lebih akhir Maret atau awal April baru bisa panen. Ya kita daerah sini daerah tidak surplus untuk bisa mendapatkan komoditi beras tersebut. Dan kita harus meminta untuk dengan teman-teman yang lain daerah surplus kan untuk bisa mendapatkan regulasi itu. Ya. Kalau untuk beras medium sekarang ini yang sedang dibongkar nih, kira-kira masih berapa lama waktunya yang bisa ditunggu untuk kemudian bisa didistribusikan ke masyarakat, Pak? Untuk mungkin beberapa hari, minggu-minggu ini kalau seandainya regulasi pembongkarannya sudah selesai dan penetapan terkait validasi data itu sudah bisa kita distribusikan untuk masyarakat, mungkin minggu-minggu ini sudah bisa kita layani untuk kebutuhan masyarakat terkait bantuan pangan. Dalam artian kalau bantuan pangan ini bisa kita distribusikan untuk kebutuhan masyarakat, dengan sendirinya kebutuhan masyarakat untuk membelanjakan beras ke pasar itu kan dengan sendirinya akan berkurang. Ya sangat membantu masyarakat sih sebenarnya kalau untuk bisa kita percepat untuk pendistribusian bantuan pangannya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak Kepala, terima kasih atas konfirmasinya terkait tentang bagaimana keberadaan beras Bulog di Sumba Barat itu sendiri dan seperti apa ke depannya. Pak Kepala, mungkin terakhir, apakah ada semacam ruang informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk kemudian bisa ditahu bahwa kapan berasnya ada dan kapan pendistribusiannya? Semacam aplikasi Bulog mungkin?
Untuk aplikasi Bulog, kita sih membuka peluang untuk ke mitra-mitranya kita, RPK kita, untuk kalaupun mau membelanjakan untuk pembelian beras, langsung datang saja ke Bulog, kantor cabang Bulog, karena secara sistem administrasi kan harus melalui sistem yang ada di kantor cabang ini. Untuk kita juga sudah sering komunikasi dengan dinas terkait di Pemda, bahwa meminta kalau bisa rekomendasi terkait titik-titik penjualan RPK itu sama-sama antara Pemda dengan Bulog ini mengetahui, supaya di saat monitoring terkait kenaikan harga ini kita lebih mudah untuk mengontrol kita punya teman-teman mitra ini kan, untuk jangan sampai ada terjadi kenaikan ini. Kalaupun dia tidak bermitra dengan kita, kita juga kan tidak bisa memaksakan untuk menindaklanjuti tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap mereka. Kalau mitra Bulog di Sumba Barat, mitra Bulog di Sumba Barat ini untuk sekarang ini kurang lebih ada 10-an sampai 15 ya mungkin. Data akuratnya saya nanti minta. Terus untuk pelayanannya mereka, mudah-mudahan saja kita punya pembongkaran beras yang lagi berproses ini sudah selesai. Nanti dari pihak administrasi kita akan menghubungi mereka untuk bisa menebus untuk penjualan beras SPHP tersebut. Dalam artian dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu, harga eceran tertingginya adalah 11.500, berarti kan sangat bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan beras itu kan, dan sangat membantu dengan adanya kenaikan harga yang sangat tinggi sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Kepala terkait tentang konfirmasi terkait tentang harga beras di Sumba Barat dan sekitarnya dari beras Bulog ya. Siap, terima kasih banyak Pak. Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda dari kantor Bulog Sumba Barat, di mana saat ini Kepala Bulog Sumba Barat memberikan informasi publik terkait tentang harga beras dan bagaimana proses pendistribusian beras ini ke masyarakat, dan seperti apa jumlah stok yang dihadirkan oleh Bulog Sumba Barat untuk membantu 3 wilayah hukum layanan Bulog Sumba Barat, yaitu Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Tengah. Untuk informasi-informasi terkait tentang hal-hal atau sembako dan segala macam ya yang tidak menjadi mitra Bulog, nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut di pasaran terkait tentang hal tersebut. Dan untuk beras kerawangan pangan itu masih ditunggu pencatatannya atau validasi datanya, data penerimanya dari pemerintah daerah setempat. Demikian dapat kami hadirkan untuk Anda, kami kembalikan.